Jenderal Iblis membanting kepalanya ke tanah. Bawahanku baru mengetahui hari ini bahwa Lord Demon Sovereign seperti dewa, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Demon Sovereign hanya tersenyum acuh tak acuh, dengan perasaan muram di senyumnya. Lebih baik kembali dan syuting lagi. Sekarang kita memiliki hal yang lebih penting. Orang ini bersembunyi cukup cepat. Kurasa dia sudah waspada sejak awal. Perjalanan ini harus diselesaikan dengan cepat, dan tidak boleh ada penundaan. Sekelompok orang berubah menjadi massa hitam, dan mereka terbanting ke langit di kejauhan. Adapun tubuh Qin Yichen, tetap di tempatnya tanpa ada yang bergerak. Qin Yichen, yang menyembunyikan kesadarannya di 7 ruang terpencil, sangat cemas. Dia tahu bahwa dia telah menjaga dirinya sendiri kali ini, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Belum lagi perlakuan aneh ini. Setelah mengetahui bahwa dia berpura-pura menjadi iblis, dia tidak membunuhnya, tetapi malah melemparkan tubuhnya ke sini. Tanpa tubuh fisik, banyak metodenya tidak dapat digunakan, tetapi sekarang Qin Yichen tidak berani mengambil risiko lagi. Tidak berani bertaruh dengan keselamatannya sendiri, dan bertaruh bahwa pihak lain benar-benar tidak meninggalkan jebakan. Begitu dia mengertakkan gigi, Qin Yichen langsung menyeret ruang Qiyu dan mengirim kesadarannya kembali ke kuil penguasa cahaya. Kesadaran setiap orang percaya di kuil penguasa cahaya tidak akan menghilang di dunia ini, tetapi akan kembali ke kuil penguasa cahaya. Pertama kali Qin Yichen mendengar pengaturan aneh ini adalah dari Zhao Wuling. Qin Yichen benar-benar tidak berani bertaruh kali ini. Jadi dia hanya bisa menyerahkan tubuh kedagingan ini. Jika dia tidak menyerah, jika dia terus ragu, Qin Yichen tidak berani memikirkan adegan tragis seperti apa yang akan dia hadapi ketika orang ini memasuki medan perang. Dengan dunia tiba-tiba kosong di depannya, di dunia ilusi, Qin Yichen melihat orang-orang percaya yang jatuh. Semuanya duduk bersila. Sampai saat Qin Yichen masuk, mereka semua berdiri bersama. Lihat penguasa cahaya, kesadaran setiap orang beriman pada saat ini memancarkan kekuatan iman yang kuat, murni hingga ekstrim. Qin Yichen tertegun sejenak, menatap orang percaya yang jatuh, dan membungkuk. Maaf semuanya, sekarang semuanya mendesak dan aku harus pergi dari sini. Semuanya datang terlalu cepat, Qin Yichen jatuh ke dalam perangkap lawan saat dia tidak siap. Di sisi lain, selama semuanya, Qin Yichen dapat melihat perbedaannya berkali-kali. Jenderal Iblis yang membawanya kembali, pihak lain bisa melihat melalui pengembaraan Lin Bai di luar, tetapi gagal untuk melihat melalui penyamarannya. Semua ini terlalu aneh. Semua ini karena Qin Yichen tidak tahu bahwa perubahan besar telah terjadi di ras iblis, dan penggantian penguasa iblis telah membawa lawan yang begitu kuat. Diremehkan. Pada akhirnya, dia harus menyerahkan tubuhnya dan kembali ke sini dalam bentuk jiwa. Melihat begitu banyak orang percaya, Qin Yichen tidak punya waktu untuk mengobrol. Dia sangat ingin kembali, dan dia ingin mengirimkan informasi ini kepada orang-orang percaya, sehingga mereka dapat segera pergi dari sana dan meninggalkan tempat yang sangat berbahaya itu. Persegi. Maaf. Aku harus pergi dulu. Saat Qin Yichen hendak pergi, seorang mukmin meraih tangannya dan menunjuk ke belakang Qin Yichen. Di sana, Qin Yichen melihat cahaya terang. Saya memohon penguasa cahaya untuk pergi dengan benda ini, dan itu tidak mengecewakan niat saya. Qin Yichen mengertakkan gigi dan terbang langsung di bawah kecemerlangan, sebelum dia bisa mengulurkan tangannya. Saat berikutnya, kekuatan besar langsung membuat Qin Yichen terserap ke dalamnya. Membuka matanya lagi, Qin Yichen melihat sebuah pohon besar, mengangkat tangannya dan melihatnya. Persis sama dengan yang dia ingat. Berdiri, buku yang dia pegang di tangannya jatuh dari pepohonan yang lebat. Bentak, Qin Yichen melihat ke bawah. Di sini, itu adalah kuil penguasa cahaya, dan di bawahnya adalah penganutnya. Zhao Wuling adalah orang pertama yang muncul di depan Qin Yichen, memandang dewa cahaya di depannya dengan curiga, dan bertanya dengan lembut. Tapi Tuan Cahaya, Qin Yichen tertegun sejenak, dan kemudian dia sadar. Bukankah ini tubuh yang disesuaikan untuknya? Semua orang percaya di wilayah bintang pembantai api mendengarkan dan segera meninggalkan wilayah bintang Huotu. Zhao Wuling, kamu harus meninggalkan lorong luar angkasa dengan utusan ilahi dalam waktu 1 jam. Setelah 2 perintah berturut-turut, Qin Yichen masih merasa gelisah dan menatap Zhao Wuling. Anda segera mengirim surat ke Mahkamah Agung, mengatakan bahwa sekarang Kaisar Iblis memiliki kemampuan untuk menghancurkan alam abadi, dan segera meminta mereka untuk pergi ke Mahkamah Agung untuk meminta bantuan. Juga, jika mereka menolak untuk menjawab, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, dan segera beritahu Kaisar Salju. Kaisar Salju saja mungkin tidak cukup, dia harus disuruh membawa 3 kaisar lainnya. Jika tidak, dunia peri akan hancur. Meninggalkan sekumpulan perintah ini, Qin Yichen tidak menjelaskan sama sekali, dan langsung berteleportasi ke sisi Yu Daoseng. Kecemerlangan langit menyebabkan orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya mundur satu demi satu. Mereka tidak bertanya mengapa, dan tidak mempertimbangkan berapa banyak sumber daya yang akan hilang jika dibuang di sini. Perintah Lord of Light adalah segalanya yang harus mereka patuhi. Hanya setelah mereka pergi,
mereka akan tahu apa yang telah dialami Qin Yichen dalam beberapa hari terakhir. Yu Daoseng, kamu segera mundur dengan utusan dewa. Hitung waktunya, masih ada setengah jam. Pranwoli, segera beritahu semua utusan dewa untuk mundur. Meskipun Pranwoli juga melakukan ini, dia mau tidak mau bertanya. Apa yang terjadi? Kami baru saja menduduki tempat ini, dan Qian Lao memenangkan pertempuran 2 hari yang lalu. Kami bersiap untuk maju. Qin Yichen hampir menggeram sebagai tanggapan. Ini semua penipuan. Ini semua jebakan. Kali ini iblis tidak sesederhana yang kita kira. Jangan banyak bicara. Aku akan mencari orang lain. Setelah itu, Qin Yichen terbang langsung ke kamp Qian Lao. Terlepas dari hubungan mereka sebelumnya, Qin Yichen tidak pernah melepaskan persahabatannya saat mereka harus menghadapi iblis bersama. Berubah menjadi aliran cahaya dan mengalir ke kemah. Qin Yichen datang tepat di depan Qian Lao dan menamparnya di atas meja. Qian Lao, biarkan orang-orangmu segera mundur. Qian Lao memandang Qin Yichen dengan curiga, lalu memandangi para dewa di sekitarnya. Alisnya berkerut. Sebelum lelaki tua Saleh itu sempat bertanya, utusan dewa itu menamparkan meja. Tuan Cahaya, saya menyarankan Anda untuk tidak lancang. Ini adalah kamp Mahkamah Agung saya. Anda dapat masuk dan keluar sesuka hati. Dan sekarang Anda masih mencoba membingungkan publik dan membingungkan saya. Aku baru saja memenangkan malapetaka, dan aku akan merencanakan langkah selanjutnya. Kamu membujuk kami untuk kembali. Apakah itu karena kamu ingin menggelapkan pahala? Di mana Qin Yichen masih tega mendengarkan orang-orang ini? Benci untuk menatap kembali. Aku bersumpah di sini hari ini, Qin Yichen, bahwa aku tidak berniat mengambil pujian. Jika kamu tidak pergi sekarang, dalam setengah jam, akan terlambat untuk pergi. Aku akan menyesalinya. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu.